Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Trinugi Wiraharjanti STMkom, selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT. Yang terhormat Ibu Hari Setiani STMkom, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang terhormat Bapak Himawan Kom Mkom, selaku Ketua LPPM. Dan yang terhormat Bapak Nanang Sadikin STMTI selaku narasumber. Serta yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkatnya pada pagi hari ini yang berbahagia kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa nanti. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Webinar pengabdian kepada masyarakat kali ini akan mengusung tema yaitu Windows 10 is not enough. Welcome on board Windows 11. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Ari Santoso STMkom selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah peserta memasuki ruang webinar atau ruang Zoom, kemudian pembukaan. Yang ketiga adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Ketua Panitia. Yang kelima, virtual profil kampus dan PMB tahun akademik 2021-2022 oleh Mbak Azrin Nabila. Yang keenam adalah materi webinar dan tanya jawab oleh Bapak Nanang Sadikin STMTI, dan terakhir foto bersama serta penutupan acara webinar. Memasuki agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan secara hikmat.
Baik, terima kasih. Dan selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Himawan Eskom Mkom selaku Kepala LP2M. Baik, kebetulan Pak Himawan belum bergabung di acara ini. Saya mohon maaf, dan untuk sambutan saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Dr. Trinugi Wiraharjanti STMkom selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT untuk membuka acara seminar kali ini. Ibu Trinugi Wiraharjanti, mohon berkenan Bu untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan Bu. Baik. Kebetulan Bu, Ibu Ketua Sekolah Tinggi sedang berada di luar dan saya wakilkan saja untuk membuka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi, Ibu Dr. Trinugi Wiraharjanti STMkom. Yang kedua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Haristiani STMkom. Yang ketiga, pembicara utama, Bapak Nanang Sadikin STMTI. Puji syukur, berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pengabdian kepada masyarakat. Webinar pengabdian masyarakat ini bertema Windows 10 is not enough, welcome on board Windows 11. Acara ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tepat waktu pada webinar ini. Webinar ini adalah akan membahas tentang kehadiran produk terbaru atau sistem informasi terbaru Windows 11 yang telah dirilis oleh perusahaan teknologi yakni Microsoft. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan webinar ini secara sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang sistem operasi Windows 11. Dan jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, nanti dipersilakan untuk bertanya kepada pemateri atau narasumber pada saat sesi tanya-jawab. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan
panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Amin. Akhir kata saya mewakili panitia, khususnya mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati rekan peserta webinar. Salam semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengenalan virtual kampus Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 oleh Mbak Azrin Nabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Ari. Saya akan share screen ya, tapi belum diberi akses. Baik, Mbak. Oke. Oke, Mbak, dipersilakan. Sudah muncul ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan serta kebahagiaan. Amin. Oke. Berdasarkan dari data liputan6.com, ada nasib dunia usaha di tengah pandemi COVID ini. Ada yang sulit tertekan, ada yang tertekan atau sulit bertahan, ada yang bertahan, ada juga yang meningkat. Nah, sektor teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dunia usaha yang meningkat pesat di tengah pandemi COVID ini. Oke, perkenalkan, nama saya Azrin Nabila Ramadanti. Hari ini saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan mengenai STTI NIIT ITEC. STTI NIIT ITEC merupakan salah satu kampus favorit di Jakarta Selatan yang menyelenggarakan program perkuliahan karyawan dan kuliah online dengan biaya kuliah yang terjangkau dan dapat diangsur, serta waktu kuliah yang fleksibel. Cocok banget nih bagi Anda yang bekerja dan memiliki kesibukan yang padat namun ingin tetap melanjutkan pendidikan. Sistem pembelajaran daring memungkinkan mahasiswa untuk belajar dari mana saja. Nah, kenapa sih harus STTI NIIT ITEC? Karena kami sudah berintegrasi kurikulum dengan sertifikasi internasional, dengan mata kuliah berbasis proyek, dan menghasilkan lulusan sebagai sarjana komputer dengan sertifikasi berstandar internasional di bawah kerjasama Cisco, Huawei, Alibaba, Oracle Academy, dan BNSP. Nah, ada apa aja sih program perkuliahan di STTI NIIT ITEC? Kami ada program reguler atau karyawan sistem informasi yang dimana kami akan mengeluarkan sarjana komputer dengan peminatan multimedia dan enterprise information system. Dan yang kedua ada program perkuliahan reguler atau karyawan teknik informatika dengan peminatan jaringan komputer dan mobile application development. Nah, selain itu, kami juga memiliki kerjasama dengan program internasional kerjasama dengan Litan Eduklas Singapura, yang dimana ada sistem informasi dan teknik informatika. Kalau sistem informasi, apply degree in software engineering, dan teknik informatika, apply degree in digital system administration. Nah, Litan Edukles ini STTI NIIT bekerja sama dengan Litan Edukles menghadirkan inovasi terbaru dengan sistem pendidikan perkuliahan purna waktu atau full time pada tahun pertama, yaitu bootcamp yang disebut dengan bootcamp, dan magang kerja full time mulai tahun kedua hingga tahun keempat dengan upah pemagangan serta memiliki skema pembayaran yang fleksibel, yaitu dapat diangsur selama 6 kali.
Begitu juga kami nanti akan mendapatkan gelar sarjana atau sarjana komputer dari STTI NIIT ditambah dengan sertifikat internasional. Nah, di STTI NIIT ini beraliansi dengan dunia industri. Ada Akademi Alibaba Cloud, ada Litan EduClass, ada Huawei, ada Cisco Networking Academy, dan Oracle Academy. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar atau ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya sendiri, Azri Nabila, di 0897 0127 001 atau dapat scan QR Code di bawah ini. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Mbak Azri Nabila yang telah mengenalkan kampus virtual Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Dan selanjutnya acara ini yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan juga sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada yang terhormat Bapak Nanang Sadikin STMTI untuk memberikan materi webinar. Saya persilakan Pak Nanang Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di dalam webinar ini ya, untuk mengetahui teknologi yang baru saja diluncurkan oleh Microsoft ya. Ya, hari ini temanya itu adalah Windows 10 is not enough. Welcome on board Windows 11 atau Windows 11 kalau di bahasa Indonesia kita. Kenapa Windows 11 ini akan hadir? Karena sebentar lagi sebenarnya itu Windows 10 atau Windows 10 itu akan berakhir masa bertugasnya itu sekitar 4 tahun ya. Jadi sejak tanggal 14 Oktober tahun 2025. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya Windows 11 atau Windows 11 ini hadir sebagai pembaruan di sistem operasinya Microsoft. Nah, tema Windows 11 atau Windows 11 yang hadir ini adalah design for hybrid work ya, karena kita dalam masa pandemi saat ini itu bekerja itu kadang dari office, kadang dari home ya. Jadi hybrid bekerjanya ada kantor atau perusahaan yang setengah hadir di kantor dan setengah hadir di rumah, apalagi sekarang di Jawa, Bali, dan beberapa wilayah di luar itu mengalami yang namanya PPKM darurat, ya, sehingga hanya sistem esensial, ya, sektor esensial dan penting itu yang boleh, ya, atau kritikal itu yang boleh work from office, namun itu pun dengan pembatasan, ya. Nah, sehingga model bekerja hybrid seperti ini itu dibutuhkan, dan Windows 11 itu hadir memfasilitasi semua itu. Dan seperti mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa Windows 11 ini di-launching kemarin secara virtual tanggal 24 Juni ya 2021 ya, dari US ya. Seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya Windows 11 ini maka hybrid work seperti ini bisa difasilitasi. Jadi kita bisa produktif walaupun dalam masa pandemi seperti ini.
Nah, kemudian kenapa Windows 11 itu hadir juga karena masalah security ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah security ini jadi concern yang sangat penting. Kemarin terbukti waktu bulan Maret terjadi penyerangan di servernya Microsoft, di server Exchange, yang kebetulan juga saya tangani, itu oleh hacker-hacker dari yang diidentifikasikan berasal dari Cina daratan ya, seperti itu. Sehingga keamanan ini menjadi hal yang sangat penting, dan Windows 11 itu menghadirkan secure by default ya, sehingga kita bisa bekerja secara remote dari manapun ya, kemudian passwordless ya. Jadi karena password itu rentan di retas atau dihack, sehingga kita menggunakan passwordless nantinya dengan adanya Windows Hello di Windows 11 ini ya. Dan dibandingkan Windows sebelumnya, maka Windows 11 ini lebih secure seperti itu ya. Dan kemudian juga apa yang kita gunakan di Windows 10 atau Windows 10, aplikasi apapun yang kita gunakan itu bisa bekerja di Windows 11 ini. Jadi jangan khawatir kalau masih menggunakan aplikasi biasa yang digunakan di Windows 10, terus di Windows 11 bagaimana? Nah, itu tetap jalan. Jadi kita bisa menggunakan Windows aplikasi Windows 10 di Windows 11. Nah, kemudian dari sisi cloud ya, itu Microsoft memiliki yang namanya Insight dan Analytics Management. Jadi kita bagaimana deploy Windows 10 dan Windows 11 itu berdampingan. Jadi untuk transisi tentu saja ada transisi ya, dari kita yang tadinya menggunakan Windows 10, kemudian nanti setelah end of support life-nya itu terjadi di Windows 10, itu harus dipaksa menggunakan Windows 11. Nah, itu bagaimana pergantiannya itu juga dipermudah oleh Microsoft. Kemudian juga Microsoft itu punya namanya cloud services untuk print ya, kita bisa menggunakan printer dari manapun kita berada. Nah, kemudian kita akan lihat apa yang baru dari Windows 11 ini. Ya, ini contoh tampilan Windows 11. Yang jelas tampilannya itu berubah ya. Kalau kita biasa Windows 10 itu kotak-kotak ya, maka yang di Windows 11 itu tampilannya lebih halus dan seperti Macintosh mungkin kalau saya bilang ya, MacBook atau mirip dengan Linux ya atau Android. Jadi tampilan GUI-nya itu lebih halus. Kemudian kalau diperhatikan yang mencolok itu adalah taskbar ya, atau start menu itu sudah pindah ke tengah. Dan ini merubah kebiasaan nantinya ya. Jadi segalanya itu nanti berawal di tengah, jadi di center seperti itu. Kalau selama ini mungkin start menu atau segalanya itu diakses dari sebelah kiri. Nah, ini sekarang berubah menjadi di tengah. Dan latar belakang biru di belakang itu adalah wallpaper default dari Windows 11. Jadi kita tahu itu, oh itu Windows 11. Nah, nanti ada lagi yang berubah, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian Windows 11 juga punya kemampuan untuk multi window dan multi monitor features. Nah, kalau kita klik di pojok kanan ya, pojok kanan itu ada tanda minus, kemudian kotak dan silang. Kalau kita klik di kotak, itu nanti akan muncul beberapa opsi. Kita mau snapping window-nya itu seperti apa, ya? Dia mau dijajar jadi 4 atau 3 kolom ya, seperti itu. Nanti aplikasinya kalau kita membuka banyak aplikasi, maka itu bisa kita merapikan desktop kita itu dalam waktu sekejap, itu mudah ya dengan adanya fitur snap seperti ini. Dan kemudian kalau kita punya beberapa monitor, kita bisa bekerja menggunakan beberapa monitor dan juga beberapa desktop seperti ini, fitur yang bagus yang ada di Windows 11.
Dan kemudian untuk update, nah sebagai informasi bahwa Windows 11 ini merupakan gratis ya, versi gratis dari Microsoft. Jadi kalau kita sudah menggunakan versi Windows 10 yang berbayar, ya nanti kita lihat beberapa edisi di sana, maka kita bisa mendapatkan Windows 11 itu secara gratis. Jadi seperti update Windows seperti itu. Ya. Dan update-nya itu lebih ringan. Yang saya rasakan itu adalah Windows 11 ini lebih ringan daripada Windows 10 ya. Dan berjalannya itu di background. Jadi mungkin kalau kita pernah update Windows itu dia pada saat restart dia akan lakukan update seperti itu ya. Jadi kita masih bisa bekerja sebenarnya pada saat update Windows tersebut. Nanti setelah restart maka dia akan bekerja untuk mengupdate Windows-nya seperti mengupdate features ya. Nah, kemudian Windows 11 itu juga hadir dengan Microsoft Store yang baru dengan desktop apps. Jadi kita bisa membeli maupun mendownload desktop apps ya yang ada di Microsoft Store. Nah, ini mungkin kabar yang menarik bahwa Windows 11 itu nantinya akan bisa menjalankan Android apps ya. Jadi tanpa emulator. Jadi kita sama seperti menjalankan aplikasi Windows yang lain seperti file exe dan sebagainya, itu kita bisa langsung jalankan di Windows 11 tanpa menggunakan emulator. Cuman ini belum saya coba dan mungkin juga untuk versi awal dari Windows 11 ini belum tersedia karena Windows 11 ini tersedia kemungkinan akhir tahun ya untuk konsumer secara luas karena yang sekarang itu adalah versi insider preview. Jadi kita harus register dulu sebagai insider Windows, kemudian baru kita melakukan update ya dari Windows 10 ke Windows 11. Nah kalau teman-teman mau coba register dulu ke insider.windows.com, kemudian nanti dari sana melakukan update terhadap Windows 10-nya. Cuma nanti apakah bisa diupdate atau tidak, nah ini tergantung dari PC atau laptop teman-teman sesuai requirement dari Windows 11 atau enggak. Gitu ya. Nah kemudian ada lagi fitur yang baru, widgets dan theme di taskbar. Jadi kalau misalkan kita klik logo widget di taskbarnya Windows 11 itu nanti akan muncul misalkan tentang cuaca atau news atau laporan-laporan yang biasa kita akses itu seperti itu akan muncul di widget dari Windows 11 seperti itu. Dan tampilan dari taskbarnya itu lebih rapi ya, lebih smooth dibandingkan Windows 10. Nah, kemudian buat teman-teman yang suka gaming, ini ada improvement dari Windows 11 yaitu auto HDR. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan game dan monitor ya serta gaming card yang mendukung auto HDR, maka gamenya itu tampil lebih berwarna, jadi lebih kontrasnya itu kelihatan seperti itu ya. Nah, kalau HDR itu standar definition range itu tidak terlalu warnanya itu tidak terlalu kentara ya, tapi kalau kita menggunakan auto HDR itu akan lebih jelas seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade ke Windows 11 mesti cek dulu untuk requirement atau persyaratan dari prosesor yang diminta oleh Windows 11 itu adalah lebih berat ya dibandingkan dengan Windows 10. Teman-teman harus punya prosesor 64 bit atau yang kompatibel dengan 64 bit, kemudian 2 core dan juga kecepatan paling tidak 1 GHz. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan prosesor core
di series itu bisa digunakan ya. Daftar lengkapnya teman-teman bisa cek di websitenya Microsoft ya. Di situ ada untuk specification dari Windows 11, untuk prosesornya apa saja yang didukung, di sana ada daftarnya ya, termasuk prosesor untuk Xeon dan sebagainya itu juga didukung oleh Windows 11. Nah, kemudian untuk memori, Windows 11 itu meminta lebih berat. Jadi paling tidak teman-teman itu harus punya 4 GB RAM. Nah, kalau di Windows 10 ya 1 GB pun jalan atau 512 pun jalan ya. Cuman itu tadi masih agak berat ya. Jadi paling enggak teman-teman di atas 8 GB ya, 8 GB ya. Sedang saya sendiri itu menggunakan 12 GB untuk RAM-nya. Baru terasa enak seperti itu menggunakan Windows 11. Nah, ini adalah syarat minimal ya, syarat minimal. Ada kemungkinan kalau teman-teman di bawah dari itu Windows 11-nya nggak mau diinstal. Yang terjadi seperti itu kalau requirement-nya itu tidak dipenuhi. Nah, kemudian untuk hard disk itu teman-teman minimal punya 64 GB ya. Punya 64 GB dan saya sarankan itu menggunakan SSD karena lebih cepat ya untuk aksesnya seperti itu. Jadi paling enggak SSD yang 120 GB itu memadai ya untuk Windows 11 seperti itu. Jadi syarat minimalnya itu adalah 64 GB. Nah, kemudian untuk firmware, saya rasa laptop maupun komputer yang 2-3 tahun terakhir ini sudah menggunakan UEFI ya, Unified Extensible Firmware Interface ya. Itu adalah firmware yang terbaru dibandingkan BIOS ya, karena kalau BIOS itu punya keterbatasan ya. Misalkan hard disk di bawah di atas 2 tera itu tidak bisa dikenali dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita udah menggunakan UEFI ini akan disupport oleh Windows 11 ya. Jadi beda antara booting BIOS dengan UEFI. Ya, kalau BIOS itu harus lewat master boot record dulu ya untuk loadernya. Baru dia memanggil bootloader kernel sampai memanggil operating system. Tapi kalau di UEFI itu lebih dipangkas untuk proses bootingnya. Jadi dia langsung manggil kernel dan langsung ke operating system. Dan UEFI ini lebih secure. Kemudian juga kita bisa melakukan remote terhadap komputer ataupun server dalam kondisi off. Jadi yang penting powernya dicolok ya, powernya dicolok, kita bisa meremote mesin walaupun mesin itu mati ya, OS-nya tidak up atau tidak naik seperti itu. Nah, untuk security Windows 11 itu butuh dukungan TPM2 Trusted Platform Module ya, versi 2. Dan juga UEFI Secure Boot yang harus diaktifkan secara default. Ya. Jadi dia berupa chip ya, untuk TPM ini berupa chip yang ada di motherboard ya, yang digunakan itu untuk secure hardware seperti itu. Nah, kemudian untuk layar itu paling tidak kita membutuhkan layar yang 1280 x 720 piksel atau layar SD ya displaynya. Kemudian layar 9 inch ya ke atas dan juga yang mendukung 8 bits per color channel. Ini requirement dari Windows 11, walaupun Windows 11 itu juga bisa berjalan di smartphone ya. Ada beberapa di internet yang sudah berhasil memporting dari Windows 11 ini ke dalam smartphone. Nah, kemudian untuk graphic cards atau VGA-nya ya dia
meminta paling tidak ini mendukung DirectX 12 dan Windows Device Driver model yang versi 2 ya, untuk graphic card atau VGA card-nya. Nah, kemudian untuk network, Windows 11 itu membutuhkan internet, kemudian WiFi, dan Bluetooth. Ya, saya rasa ini udah ada semua di semua perangkat ya, secara default. Nah, kalau udah punya semua itu, ya seharusnya kalau kita mengikuti requirement dari Windows 11, maka instalasi Windows 11 ini berjalan dengan mulus ya. Nah, kemudian kita akan lihat ada beberapa spesifik requirement dari Windows 11 ya, itu spesifik. Nah, misalkan kita menggunakan Windows 11 tersebut untuk smartphone ya. Nah, smartphone-nya itu mendukung 5G ya, harus ada modem 5G-nya kalau mau mensupport 5G. Nah, kemudian auto HDR ini butuh monitor, kemudian VGA card atau graphic card maupun juga game yang mendukung auto HDR. Kemudian BitLocker to go. Nah, BitLocker ini merupakan teknologi enkripsi dari Microsoft, nah, yang dia bisa mengamankan hard disk kita. Jadi hard disk kita di-encrypt, ya. Even kalau misalkan terjadi laptop dicuri dan sebagainya, maka tidak bisa dibuka kecuali kita tahu kuncinya. Ini fitur yang ada di BitLocker di Windows 11 dan itu membutuhkan USB flash disk untuk menyimpan key-nya. Nah, untuk virtualization, ya, Windows 11 itu memiliki fitur yang namanya Client Hyper-V. Nah, Windows Client Hyper-V ini membutuhkan prosesor yang mensupport Intel Virtualization Technology. Ya. Jadi prosesornya itu harus support virtualization, punya beberapa core, ya, baru bisa fitur ini diaktifkan. Nah, cuman teman-teman bisa mengaktifkan fitur virtualization ini kalau teman-teman punya Windows-nya itu yang versi Pro ke atas. Jadi kalau teman-teman punya Windows 10 Home atau Windows kemudian di-upgrade jadi Windows 11 Home, itu fitur Hyper-V atau virtualization dari Windows 11 ini tidak bisa diaktifkan. Jadi harus versi Pro atau versi Enterprise atau versi Education. Ya. Nah, kemudian Cortana ini membutuhkan speaker, ya, kemudian mikrofon juga ya atau headset ini untuk menggunakan Cortana. Jadi ini merupakan personal asistannya dari Windows 10, kemudian dipertahankan untuk beberapa versi di Windows 11. Nah, kemudian direct storage ini membutuhkan ini untuk game ya, direct storage ini untuk game, jadi harus membutuhkan dia controller yang mendukung direct storage, jadi membutuhkan SSD yang bisa ya melakukan transfer data dari storage dari SSD tersebut ke memori dari GPU tanpa ikut campur dengan dari prosesor. Ya, gitu. Jadi ini ada beberapa fitur yang untuk penggemar game itu lebih bagus di Windows 11 ya. Jadi kita bisa menjalankan game itu lebih cepat, kemudian lebih responsif dan sebagainya. Ya. Terutama kalau gamenya itu lagi seru-serunya seperti itu ya. Nah, ini DirectX 12 ini juga membutuhkan tadi perangkat-perangkat tadi, monitor, kemudian graphic card ya, dan game ya, yang mendukung DirectX 12. Ya. Jadi DirectX 12 ini merupakan kumpulan API
yang berguna untuk rendering grafik di sistem operasinya Microsoft. Nah, kemudian Windows 11 itu juga punya teknologi namanya Presence. Jadi kalau misalkan kita lagi menggunakan laptop ya, kemudian kita pergi atau meninggalkan meja kita, laptop masih belum dikunci, belum di lock. Nah, kalau ada sensor yang mendukung Presence ini, maka dia otomatis akan nge-lock sendiri screen-nya. Jadi lebih secure ya. Cuman ini butuh laptop-laptop yang punya sensor untuk kehadiran orang. Jadi dia bisa mendeteksi ada orang atau tidak di sekitar perangkat tersebut. Nah, kalau orangnya tidak ada, screen-nya masih terbuka, maka dia akan lock secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian untuk intelligent video conference dan sebagainya itu membutuhkan perangkat-perangkat yang umum kita gunakan ya, headset, mikrofon dan sebagainya, dan juga webcam. Nah, kemudian untuk multiple voice assistant itu juga disupport di Windows 11. Kita bisa menggunakan selain Cortana, kita bisa menggunakan dengan keyword yang berbeda, itu kita bisa menggunakan multiple voice assistant. Nah, ini teknologi yang baru recommend untuk Snap ya. Jadi Snap itu kita bisa mengatur desktop kita secara otomatis dengan mengklik tombol segi 4 di atas itu ya, icon segi 4, dan kita bebas mau ngatur layout dari desktop kita itu seperti apa. Nah, biasanya kalau kita menggunakan monitor yang besar ini sangat enak ini. Otomatis, jadi kita nggak perlu capek mengatur layout dari setiap aplikasi yang kita buka tersebut. Dia di jendela mana seperti itu. Dia langsung otomatis menyesuaikannya. Kita mau atur 2 kolom atau 3 kolom, ya, seperti itu. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan monitor kita. Nah, paling enggak teman-teman punya monitor 19 inch ke atas ya. Ini lebih enak ya menggunakan fitur Snap seperti ini. Nah, kemudian untuk mute dan unmute from taskbar ini juga dimungkinkan ya kalau aplikasinya juga mendukung ya. Dan juga perangkat-perangkat tersebut ya itu di support ya. Nah, untuk suara terutama buat penggemar game ya, ini lebih menarik karena di Windows 11 itu mendukung spatial sound ya. Jadi dia spatial sound itu beda dengan stereo sound maupun surround sound ya, seperti yang ada selama ini ya. Kalau kita menggunakan stereo sound itu ada 2 channel kiri kanan gitu ya. Kemudian kalau surround sound itu bisa 5 atau 7 channel ya, bisa dari depan, samping, belakang ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan spatial sound ya, tentu saja ini semuanya harus mendukung ya untuk audionya ya, video card dan sebagainya harus mendukung, termasuk juga untuk outputnya. Nah, itu terutama untuk gaming ya, ini terasa sekali ya, karena misalkan kalau ada helikopter misalkan ya, kalau terbang ya, itu mungkin melintas di samping atau di kiri kanan kita nggak begitu terasa. Tapi bayangkan kalau misalkan helikopternya itu tepat di atas kepala kita, suaranya itu seperti realistis ya, seperti itu. Nah, inilah spatial sound yang diusung oleh Windows 11. Jadi lebih atraktif ya buat para penggemar game. Nah, kemudian Microsoft Teams itu juga memerlukan perangkat yang sama ya untuk video conferencing. Microsoft Teams ini sama seperti Zoom ya, istilahnya kita bisa melakukan meeting dari manapun ya. Jadi Microsoft punya aplikasi yang namanya Teams, itu sama seperti Zoom ya untuk melakukan
teleconference atau kolaborasi ya secara online ya. Nah, saat ini yang jadi leader di Magic Gartner-nya Quadrant ya. Jadi yang menjadi pemimpin untuk teknologi video conferencing itu ada 3, yaitu dari Zoom, kemudian Teams punyanya Microsoft, dan dari Cisco itu punya namanya Webex. Nah, 3 inilah yang selama pandemi ini itu kita banyak gunakan ya. Ya, selain itu masih ada Google Meet dan sebagainya ya. Nah, ini salah satunya untuk melakukan kolaborasi di Microsoft. Nah, kemudian touchscreen ya tentu saja harus butuh dukungan layar sentuh yang mendukung perangkat ini. Jadi kalau Windows 11-nya itu diinstal di atas tablet dan sebagainya, nah itu pasti menggunakan layar sentuh. Nah, itu jadi support oleh Microsoft ya. Selain di tablet juga di smartphone dan sebagainya itu yang menggunakan layar sentuh ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk autentikasi, ini security itu jadi concern yang penting sekali di Windows 11 ya. Nah, Microsoft itu punya yang namanya Windows Hello for Business. Itu dia bisa melakukan autentikasi itu menggunakan sidik jari atau kemudian pengenalan wajah ya, dan juga suara. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan istilah two-factor authentication, ada mungkin selama ini kalau kita masuk ke satu website atau kita login ke suatu portal dan sebagainya, itu kita pasti menggunakan username dan password ya. Nah, kalau username dan password itu merupakan yang namanya single factor authentication. Single factor authentication itu adalah what you know. Jadi istilahnya what you know. Apa yang kamu ketahui. Nah, username dan password. Kedua-duanya harus benar. Username-nya benar, password-nya benar. Kalau username-nya benar, password-nya salah, itu pasti di-reject. Tapi kalau misalkan username-nya salah, password-nya benar, di-reject juga. Jadi dua-duanya harus benar. Itu single factor authentication. Nah, kalau two factor authentication, dia selain tadi yang what you know, juga harus kita punya what you have. Nah, what you have ini adalah ya apa yang kita miliki untuk membuktikan bahwa kita itu memang benar kita. Ya. Jadi kan kalau selama ini di kepolisian dan di sebagainya untuk membuktikan seseorang itu memang dia, itu adalah menggunakan sidik jari seperti itu. Nah, kalau laptop kita atau perangkat kita memiliki scanner untuk fingerprint atau sidik jari, nah itu kita bisa gunakan ya. Kita bisa konfigur di Windows 11 untuk login ya, atau juga menggunakan pengenalan wajah. Nah, yang lebih sulit ini adalah pengenalan wajah karena kamera kita harus mendukung 3 dimensi ya untuk mengenali itu, untuk di-scan pertama kali bahwa seperti itulah kita. Jadi kalau ada orang lain yang mau menggunakan komputer kita tapi wajahnya tidak mirip, itu akan ditolak seperti itu ya. Jadi two factor authentication itu tidak hanya what you know, tapi apa what you have seperti itu. Jadi istilahnya itu lebih mirip, lebih identik dengan biometrik ya, atau identifikasi apa yang terdapat di dalam tubuh ya. Kalau mungkin teman-teman pernah, mungkin ada film-film yang tentang teknologi seperti itu, yang lebih ekstrim lagi itu menggunakan DNA. Jadi kalau kita mau masuk ruangan yang restricted area itu harus tembak darahnya diambil sedikit, kemudian dibaca DNA-nya apakah itu benar kita apa enggak. Itu saking ekstrimnya. Tapi Windows 11 enggak se-ekstrim itu ya. Saya yakin enggak seperti itu. Mungkin teman-teman pernah lihat film Mission Impossible ya. Mission Impossible beberapa serinya itu menggunakan teknologi juga ya. Nah, untuk voice typing itu juga disupport oleh Windows 11 ya, teman-teman bisa menggunakan voice typing ini. Jadi kalau misalkan ya defaultnya dikenali bahasa Inggris, saya belum coba bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris itu kita ngomong ya bahasa Inggris, misalkan I have to go to work, maka dia secara otomatis akan
nyalin apa yang kita ketikkan tadi, misalkan kita membuka Word atau membuka Notepad dan sebagainya ya. Jadi istilahnya kita nggak capek pakai tangan untuk ngetik tadi. Kita cukup mendiktekan dan si voice typing itu akan nyalin apa yang kita ucapkan. Ya kadang ada errornya juga, ya. Jadi nggak 100%. Makanya dia harus di-train, dilatih terus supaya bisa. Nah, kemudian ada fitur weak on voice. Nah, ini juga membutuhkan mikrofon dan sebagainya ya. Jadi voice activation itu contohnya laptop kita lagi sleep, kemudian kita ingin bangunkan, ingin up dia supaya dia bekerja ya. Kita bilang misalkan hello Cortana, langsung dia aktif tiba-tiba OS-nya ya, tiba-tiba nyala langsung muncul misalkan layar locking screen-nya seperti itu ya. Nah ini bisa fitur weak on voice ini. Kalau sensitif ya, sensitif sekali ya. Nah, buat teman-teman yang sering menggunakan WiFi, ya, Windows 11 itu mendukung WiFi 6E ya. Apa yang diusung oleh WiFi 6E ini ya, itu dia punya banyak features ya. Jadi spektrumnya itu lebih luas ya. Kalau dulu WiFi-nya 2,4 sampai dengan 5 GHz, ini sekarang spektrumnya itu bergeser ke 6 GHz. Ya, kemudian channelnya itu lebih lebar dan juga interferensinya itu lebih sedikit ya. Sehingga yang didapatkan itu adalah kecepatan tuh jadi lebih tinggi ya. Kemudian latensinya lebih rendah dan juga high capacity ya. Jadi bisa menampung banyak perangkat sekaligus seperti itu ya. Nah ini yang saya bilang Windows Hello, ini merupakan feature dari Windows 11 ya, yang bisa kita gunakan untuk security ya. Jadi ada beberapa opsi di sana ya. Jadi bisa menggunakan pengenalan wajah ya, kemudian fingerprint atau sidik jari. Cuman opsi ini masih belum aktif ya di versi yang insider preview ya. Mungkin nanti pas di versi consumer atau sudah resmi diluncurkan itu tersedia seperti itu. Kemudian juga ada opsi untuk menggunakan PIN dan juga security key, password itu biasa kita menggunakan password. Kemudian picture password itu password yang berupa foto. Jadi inilah fitur security yang dimiliki oleh Windows 11 ya, yang menggunakan Windows Hello. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan projecting ke PC. Jadi kalau misalkan kita menggunakan smartphone atau Windows Phone, kemudian kita mau tampilkan layarnya di PC kita itu juga bisa, tapi tentu saja harus mendukung wireless-nya, wireless display-nya. Kita harus tambahkan wireless display. Nah, kemudian ada Xbox App. Ini bukan Xbox konsolnya ya, tapi Xbox App ini untuk mengakses berbagai misalkan tentang komunitas Xbox dan sebagainya ya. Nah, itu juga tersedia nanti di Windows Store-nya Microsoft. Nah, pertanyaannya kemudian adalah di mana bisa beli PC yang kompatibel dengan Windows 11 ya. Ya, kalau di sana itu di Microsoft Store kita bisa beli, kemudian di Walmart, di Amazon, juga di Best Buy. Nah, kalau di Indonesia ya kita sebut mungkin Bineka ya, atau di marketplace yang terkemuka itu bisa kita beli PC yang kompatibel dengan Windows 11. Nah, teman-teman pastikan tadi requirement-nya. Jadi sebelum beli PC tersebut, kita mau pakai Windows 11 nih. Nah, pastikan PC tersebut kompatibel atau enggak dengan Windows 11.
Karena percuma teman-teman beli PC, tapi ternyata requirement-nya itu tidak sesuai dengan Windows 11. Yang terjadi nanti teman-teman nggak bisa jalankan Windows 11 di atas perangkat tersebut yang baru aja teman-teman beli, seperti itu. Dan kalau teman-teman sekarang menggunakan Windows 10, coba download itu ada aplikasi Help PC Check. Ya, jadi ada aplikasi dari Microsoft namanya Help PC Check. Teman-teman bisa download, terus coba dicek requirement-nya jalan apa enggak untuk Windows 11. Ya, seperti itu. Nah, ngomongin versi tadi ya. Windows 11 itu tersedia dalam berbagai versi ya, sama seperti Windows 10. Jadi Windows 11 itu ada yang Home Edition, kemudian ada Windows 10, Windows 11 Education, Windows 11 Pro, kemudian Windows 11 Pro for Workstation, kemudian Windows 11 Pro for Education, dan juga Windows 11 Enterprise. Nah, yang paling lengkap fiturnya tentu saja yang Windows 11 Enterprise. Ya. Nah, kalau Windows 11 yang profesional itu banyak digunakan misalkan untuk pekerja bisnis, ya, pekerja bisnis. Tapi kalau untuk sekolah itu kita menggunakan yang Windows 11 Education. Nah, kalau kita pengguna rumah itu kita menggunakan yang Home Edition. Nah, Home Edition ini merupakan Windows yang paling murah harganya, ya, dan fiturnya paling sedikit. Ya, termasuk tadi tidak bisa melakukan instalasi yang virtualization, kemudian tidak bisa join domain istilahnya, ya, untuk bergabung ke corporate network itu tidak bisa. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan Windows di kantor dan harus ikut policy, terpaksa join domain, itu tidak bisa menggunakan Windows 11 Home. Harus yang Pro ke atas. Education juga masih bisa kalau nggak salah ya untuk join domainnya. Tapi yang paling lengkap itu adalah Windows 11 Enterprise. Nah, untuk yang sering menggunakan pengolahan grafis misalkan ya untuk animasi ataupun untuk menggunakan misalkan mendesain ya, itu bisa menggunakan Windows 11 Professional for Workstation. Tapi kalau teman-teman di pendidikan tinggi atau di kampus itu bisa menggunakan Windows Professional for Education. Jadi bisa menggunakan teman-teman di kampus tuh bisa menggunakan Windows 11 Education atau Windows 11 Professional for Education. Nah, gimana cara belinya Windows 11 tersebut? Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa Windows, kalau teman-teman punya lisensi Windows 10 atau Windows 10 yang asli ya, bukan yang bajakan atau bukan yang hack dan sebagainya, itu teman-teman bisa dapat Windows 11 gratis ya. Jadi update gratis ya. Nah, biasanya kalau kita membeli perangkat dan di situ sudah ada Windows-nya yang asli, ya, itu merupakan lisensi tipe OEM ya, atau Original Equipment Manufacturing. Jadi misalkan kita beli laptop Dell, nah nanti di Windows Home atau Windows Pro-nya itu ada logonya Dell. Ya. Kalau teman-teman belinya yang OEM. Dan yang versi OEM ini umumnya itu Windows yang Home. Jadi Windows 11 atau Windows 10 yang Home ya, itu umumnya menggunakan yang OEM. Jarang yang saya temui yang full package produk ya, yang diinstal di atas laptop. Jadi yang banyak kan kita temui itu adalah lisensi Windows Home ya, dengan tipe jalur distribusi itu adalah OEM. Jadi kalau misalkan beli laptop Dell itu ada logonya Dell, kalau beli laptop Fujitsu ada logo Fujitsu, kalau beli laptopnya SP ada logo SP di Windows-nya, seperti itu. Ya. Bukan di laptopnya, tapi di dalam sistem operasinya itu nanti ada logonya.
Di sistem properties itu ada logo pembuat perangkat tersebut. Nah, kalau yang full package produk itu teman-teman belinya di retail. Jadi kalau yang menggunakan FPP itu kalau OEM itu nggak dapat apa-apa ya, istilahnya laptopnya itu udah langsung terinstall sistem operasi. Ya. Nah, tapi kalau yang FPP itu teman-teman dapat box-nya. Jadi license-nya itu berbentuk box, ada DVD atau flash disk-nya untuk melakukan instalasi sistem operasi, ya, dan juga ada manual dan keterangan yang lain ya, yang menyertai pembelian lisensi tersebut. Dan harga dari FPP ini lebih mahal dibandingkan yang OEM. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu saya beli, kalau yang OEM itu murah sekali ya lisensinya, karena udah bundling misalkan laptop 3,5 juta ya udah ada Windows-nya ya. Nah, tapi kalau yang FPP ini OS-nya aja sendiri udah hampir 5 juta. Seperti itu. Ya. Kemudian itu yang versi Pro. Jadi banyakan yang kalau kita lihat di sini kan yang versi-versi ya. Kalau Home itu kebanyakan dibundling dengan OEM. Nah, kalau yang Pro itu kita dapatkan lewat jalur FPP, Full Package Product. Nah, sedangkan kalau Windows yang versi Enterprise, ya, versi Enterprise dan Education, ya, Education dan Enterprise ini, dan juga profesional, itu bisa teman-teman peroleh dari lisensi yang sifatnya volume licensing. Jadi kalau volume licensing itu misalkan saya kampus, saya mau beli Windows asli. Nah, itu biasanya diskonnya itu sampai 70-80%. Jadi misalkan kalau normal harganya 100, itu teman-teman di akademisi itu dapat harga Windows-nya bisa 20-15 dolar misalkan seperti itu. Dan itu sifatnya volume licensing. Jadi itu tipenya open licensing program ya. Kemudian kalau levelnya udah di atas 250, itu nanti ada namanya enterprise agreement. Jadi teman-teman akan sign atau tanda tangan kerjasama dengan Microsoft untuk provide Windows misalkan untuk 300 unit. Ya. Nah, itu nanti lisensinya itu adalah tipe enterprise agreement. Kemudian di atas itu nanti ada namanya select license. Ya, dan diskonnya itu juga untuk volume licensing ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kita membeli retail, itu 1 per 1. Jadi kalau misalkan kita beli 1000 unit, nah itu jauh lebih murah kalau kita menggunakan volume licensing. Itu dia caranya beberapa. Kalau ini untuk device baru ya, perangkat-perangkat baru. Tapi kalau teman-teman sebelumnya udah punya license Windows 10, Windows 10 yang asli, itu dapat update gratis ke Windows 11. Jadi nggak bayar lagi. Jadi teman-teman nggak perlu keluarin uang untuk dapetin Windows 11. Ya, kalau teman-teman udah punya Windows 10 yang legal. Nah, upgrade di Windows 11 itu juga lebih mulus ya. Jadi nggak mengganggu ya. Jadi misalkan Cortana itu di-remove dari, jadi biasanya kalau di Windows 10 itu Cortana itu banyak macam-macam, segala macam itu di-remove ya pada saat kita upgrade ke Windows 11. Nah, kemudian apa yang di-remove dari Windows 11? Nah, Windows 11 tuh akan meremove Cortana. Nih, kalau nggak salah Cortana itu kalau yang di clean installnya Windows 11 itu nanti akan hilang ya, dan hanya tersedia untuk beberapa region ya, seperti di Amerika, kemudian Kanada, Eropa, Brazil dan sebagainya. Seperti itu. Tapi yang Asia Tenggara, Indonesia dan sebagainya mungkin akan di-remove seperti itu. Tapi yang sekarang yang saya pakai karena saya upgrade itu masih ada Cortananya. Nah, kemudian Internet Explorer itu juga akan menghilang dari Windows 11. Di-disable dia. Jadi yang diganti dengan Edge. Jadi ini adalah browser modern dari Microsoft itu yang menggantikan dari Internet Explorer yang udah
puluhan tahun ya melayani pengguna setia Windows ya. Itu akan dibuang dari Windows 11. Nah, kemudian mat input panel itu juga akan dibuang dari Windows 11. Tapi saya kurang tahu aplikasi apa yang menggantikannya nanti ya. Kemudian wallet, Microsoft Wallet itu juga di remove dari Windows 10. Jadi di Windows 11 itu nggak ada lagi. Nah, kemudian tablet mode, ya, kalau kita misalkan ada perangkat yang bisa jadi laptop, bisa tablet, nah itu di Windows 11 tuh nggak ada lagi setting tablet mode seperti ini. Ya. Kemudian timeline ini juga di remove oleh Windows 11 ya. Jadi di Windows 10 ada timeline, itu nanti gabung ke Edge dan yang lain-lain ya, untuk timeline-nya. Nah, kemudian quick status ya, pada saat lock screen kita bisa melihat aplikasi apa aja. Ini juga akan di remove oleh Windows 11. Jadi saking banyaknya di remove itu wajahnya dari Windows 11 itu jadi lebih simpel gitu ya. Kalau menurut saya lebih simpel, lebih rapi. Dan juga ada perubahan, jadi ada yang di remove, ada yang berubah. Nah, ini people nggak muncul lagi di taskbar ya. Itu kemungkinan akan muncul nanti di aplikasi yang lain seperti Outlook ataupun Teams ya, itu yang akan muncul lagi di taskbar seperti ini. Nah, kemudian taskbar, beberapa icon itu juga akan menghilang dari taskbar sehingga tampilan taskbarnya itu jauh lebih simpel. Nah, kemudian area yang bisa di customize sama apps yang ada di taskbar itu juga nggak bisa lagi. Nah, kemudian kalau dulu itu taskbar itu kan kita bisa pindah-pindah ke kiri, ke kanan, ke depan, ya, ke atas, ya, ke samping kiri, kanan, atas. Nah, sekarang taskbar itu hanya ada di bawah. Jadi teman-teman akan menemukan tombol start itu ada di tengah dan taskbarnya itu hanya di bawah layar. Jadi tidak bisa pindah ke atas, ke samping, kiri, kanan seperti itu. Nah, kalau teman-teman melakukan instalasi Windows 11 clean ya, artinya ini perangkat baru, teman-teman install nanti Windows 11 itu from scratch dari awal ya. Nah, aplikasi ini itu nggak ada di Windows 11 ya, jadi harus download dari Microsoft Store. Nah, apa aja itu misalkan 3D Viewer ya. Tapi kalau teman-teman upgrade dari Windows 10 ke Windows 11, aplikasi ini nggak di-remove ya. Dia masih ada, tidak di-remove. Nah, tapi kalau dari awal from scratch, nah itu aplikasinya hilang dan harus diinstal dari Microsoft Store. Nah, kemudian apalagi OneNote. OneNote juga teman-teman harus download dari Microsoft Store. Paint 3D itu juga teman-teman harus download dari Microsoft Store juga. Nah, kemudian 3D Viewer itu juga teman-teman harus download ya dari dari Microsoft Store. Skype juga sama ya. Dan kemudian yang paling berubah itu adalah tombol start-nya. Jadi start itu kalau di Windows 11 itu nggak ada lagi kotak-kotak. Ya, kalau kita biasa ketemu seperti keramik ya atau ubin kotak-kotak disusun seperti itu, kalau di start-nya Windows 11 itu seperti Mac OS malah kelihatannya ya, atau Android.
Jadi ikonnya itu nggak ada batasannya seperti itu. Dan tampilannya lebih rapi. Nah, seperti ini ya, itu kotak-kotak seperti itu hilang nanti di Windows 11 seperti itu. Nah, kemudian group dan folder apps ya, itu nggak lagi di-support, dan juga layoutnya itu nggak bisa di-resable aja ya. Jadi nggak bisa diatur ulang seperti itu. Jadi dia ukurannya tetap. Dan kalau kita mau cari lagi aplikasi yang belum ketemu, kita klik tombol panah seperti itu. Nah, kemudian aplikasi yang dipin itu nggak di migrate ya pada saat kita upgrade dari Windows 11. Nah, kemudian lifestyles itu juga di remove. Jadi seperti misalkan kalender ya, kemudian mail, Cortana, weather dan sebagainya, termasuk Skype. Ini adalah lifestyles namanya. Nah, itu juga di remove dari Windows 11. Itu sebagai gantinya nanti muncul notification status ya di sebelah kanan bawah, itu nanti ada seperti itu. Dan juga di widget. Jadi icon-icon ini akan muncul nanti di widget. Kemudian news dan interest juga evolve. Jadi nanti di sini kalau kita klik di widget, nanti akan muncul cuaca ya, seperti itu. Kemudian berita-berita apa yang kita baca. Nah, kemudian S-Mode itu nantinya hanya tersedia di Windows 11 yang home. Nah, S-Mode itu versi Windows yang lebih disebut oleh Microsoft yaitu lebih ringan, kemudian lebih hemat baterai, ya, lebih hemat daya kalau kita menggunakan perangkat-perangkat tablet ataupun laptop ya. Kalau kita nggak pakai cas dari listrik ya, itu lebih hemat, kemudian juga lebih secure. Cuman ada kurangnya. Nah, dia hanya bisa menjalankan aplikasi yang ada dari Microsoft Store. Jadi Windows S Mode itu seperti Windows tapi dibatasi banget gitu ya. Jadi nggak bisa install aplikasi third party. Jadi kalau misalkan teman-teman mau browsing itu pakainya Edge, teman-teman nggak bisa install Chrome ataupun install Firefox seperti itu. Jadi dia lebih restrict, hanya aplikasi yang ada di Microsoft Store saja yang diizinkan untuk diinstal. Jadi nggak bisa aplikasi dari manapun kita pasang dan jalankan di S-Mode ini. Jadi S-Mode ini tersedia untuk yang versi home, untuk Pro juga ada S-Mode-nya kalau nggak salah. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian snipping tool, mungkin teman-teman sering pakai ini untuk capture gambar ya, atau capture screen. Ya, itu nanti fungsinya berubah, yang berganti dengan yang namanya snip and sketch. Ya. Jadi di situ ada pemberitahuan ya, in future update bla bla bla, dia akan diganti dengan snip and sketch. Nah, kemudian touch keyboard ya, atau on screen keyboard ini ya, kalau teman-teman punya layar 18 in atau lebih besar, dia nggak bisa docking unlocking. Jadi kalau docking itu kan supaya keyboardnya nggak pindah kemana-mana gitu, tapi satu posisi itu aja. Ya. Tapi kalau layarnya lebih 18 in, dia nggak akan berlaku lagi seperti itu. Nah, kemudian bahasa. Ini sayangnya bahasa Indonesia ini belum tersedia sebagai native language ya, untuk Windows 11. Ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan bahasa lain selain bahasa yang disebutkan di sini, itu tersedia sebagai language install pack. Jadi harus diinstal dulu, ya, baru bahasanya bisa berlaku seperti itu ya, bisa digunakan.
Nah, kalau ini udah native ya, artinya dari pabriknya itu keluar Windows versi Arab, ya, menggunakan bahasa Arab, kemudian menggunakan bahasa Bulgaria, bukan bahasa Chinese, ya, bahasa Kroasia. Nah, itu udah didukung secara native, jadi tidak perlu install lagi ya. Jadi karena Windows ini kan digunakan di seluruh dunia, jadi Microsoft tidak hanya membuat versi bahasa Inggrisnya, ya, tapi bahasa setempat juga dipakai. Apalagi Cina ya, karena penduduknya paling banyak sedunia, ya maka tentu saja diutamakan bahasa-bahasa lokal seperti ini. Kemudian bahasa lain itu adalah Czechia, kemudian Denmark, Danish, Belanda, Dutch, kemudian bahasa Inggris itu untuk UK dan US. Kemudian bahasa Estonia, kemudian Finland, bahasa Prancis, ya, untuk Kanada dan Prancis, dan juga Jerman, bahasa Jerman. Kemudian Yunani, Grek, kemudian bahasa Hebrew untuk Israel, Hungari, dan bahasa Italia, bahasa Jepang juga didukung ya. Ini ada kejadian apa ya, memalukan dulu. Jadi pernah ada customer ya, Pak bisa benerin nggak ini? Ya, tiba-tiba keluarlah Windows versi Jepang. Wah Pak, ilmu saya lenyap di sini karena nggak ngerti bahasanya. Hurufnya huruf kanji semua. Ya, huruf kanji luntur semua. Jadi nggak ngerti ini tombol klik start apa, kontrol panel yang mana, yang network yang mana. Karena bahasanya semua bahasa kanji. Tulisannya pakai abjad Jepang. Ya. Jadi saya nggak ngerti. Saya harus terpaksa ambil Windows bahasa Inggris di sebelahnya. Kemudian saya letakkan, baru saya, oh ini klik start, seperti itu. Jadi saya belajar juga pakai Windows bahasa Jepang. Bahasa Arab juga sama. Karena belum ngerti, ya tergagap-gagap gitu ya. Kita udah biasa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, begitu ketemu Windows dengan bahasa yang aneh kayak gitu, udah luntur ilmunya ya. Bukan ilmunya luntur gara-gara hilang, lupa gitu ya, tapi gara-gara karakternya kanji semua atau huruf setempat seperti itu. Kemudian Korea ini juga sama tuh, abjadnya juga aneh ya. Dan juga sempat luntur juga ilmu saya gara-gara ini. Kemudian bahasa Latvia, Lituania, Norwegia itu disupport secara native. Kemudian bahasa Bokman untuk Norway, kemudian Polish, ya, dari Polandia, ada bahasa Portugis, baik Brazil untuk Portugis, bahasa Rumania, ya. Itu semua didukung oleh Windows 11. Jadi ini merupakan Windows bahasa setempat, jadi Windows dengan bahasa native atau langsung diluncurkan untuk pengguna yang hanya berbahasa tersebut. Jadi kebayang orang Jepang tuh paling malas dia belajar bahasa Inggris ya, sama juga orang Cina juga malas berbahasa Inggris. Jadi makanya Microsoft itu keluarkan Windows-nya atau aplikasi yang lain dengan bahasa setempat. Ya. Kenapa? Karena pangsanya itu besar di sana ya, pangsa pasarnya itu besar di sana. Nah kalau Indonesia itu bisa kita menggunakan interface language pack dari yang di-download ya dari Microsoft seperti itu. Nah, kemudian juga bahasa Rusia ini juga abjadnya aneh. Ini abjad Sirilik kalau di ini mungkin teman-teman pernah lihat di internet, abjad Sirilik juga aneh. Hurufnya bentuknya A tapi dibaca B, bingung jadinya. Misalkan hurufnya N tapi dibaca U. Nah, seperti itu. Abjadnya juga sama di bahasa Jepang. Aneh. Nah, kalau yang lain-lain itu bahasanya aja yang kita nggak kenali. Tulisannya itu masih Latin. Seperti itu. Kemudian yang lain itu bahasa Spanyol, Swedia, Thailand. Nah, ini juga Thailand juga rata-rata sulit. Saya pernah ketemu Windows Thailand, ampun juga nyerah juga. Nggak ngerti soalnya tulisannya kayak apa itu. Ya, hurufnya kayak huruf cacing itu.
Hurufnya kayak huruf cacing, sama kayak huruf India juga, sama juga hurufnya huruf cacing. Kalau Turki masih tulisannya masih Latin, tapi nggak ngerti juga. Kemudian Ukraina itu sebelah-sebelahan juga deh sama Rusia, jadi tulisannya juga agak-agak aneh bahasanya. Oke, mungkin itu dulu pemaparan saya tentang Windows 11. Mungkin dari situ teman-teman kira-kira banyak ide-ide yang berkecamuk mungkin setelah melihat pemaparan tersebut, bagaimana apakah mau melanjutkan ya, mau menggunakan Windows 11 atau enggak ya, karena Windows 10 atau Windows 10 itu akan berakhir masa berlakunya sampai 2025. Jadi 2025 itu Microsoft tidak mendukung apapun kalau terjadi apa-apa dengan Windows 10. Jadi kalau misalkan ada celah yang bolong, Microsoft nggak akan keluarkan lagi yang namanya security patch, hotfix, service pack dan sebagainya ya, buat nambel apa-apa yang ada di Windows 10. Jadi mereka memaksa untuk kita ganti ke Windows 11 sejak per tanggal 14 Oktober 2025 atau 4 tahun lagi. Ya. Karena Windows 10 sendiri itu berdinas itu sejak tanggal 25 Oktober 2015 ya. Hampir 6 tahun Windows 10 itu bersama kita. Nah, makanya hadir Windows 11 yang akan menggantikan ya, sudah di launching secara resmi tanggal 24 Juni kemarin, tapi versi komersialnya kemungkinan bisa didapatkan nanti akhir tahun. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Nanang Sadikin. Sama-sama. Terima kasih atas penyampaian materi dan pemaparan yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya saya persilakan bagi peserta webinar yang akan bertanya kepada narasumber kita dengan memperkenalkan nama, kemudian asal instansi dan pertanyaan secara ringkas. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik. Pada kolom chat di sini ada pertanyaan dari Pak Fajar Septian, ini Pak Nanang, terkait apakah Windows 11 ini juga masih diberikan fitur beberapa desktop? Ya. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Oh ya, oke. Silakan. Nah, di Windows 11 itu juga kita tersedia itu fitur beberapa desktop atau multi desktop ya. Nanti di taskbarnya itu di sebelah kanan tombol start dari Windows 11 itu ada icon yang tulisannya multi desktop atau multi monitor gitu ya. Kita bisa aktifkan beberapa desktop di Windows 11 seperti itu. Jadi masih ada fitur ini ya. Oke, bro. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Pak, dari Pak Jeffrey Salu nih, Pak ya. Apa yang membedakan Windows Education dan Windows Professional Education? Oke. Apa yang membedakan Windows Education dengan Professional Education ya? Ya. Kalau di level features itu tentu saja Windows yang profesional itu jauh lebih lengkap ya. Jadi misalkan tadi misalkan kalau kita menggunakan virtualization dan sebagainya itu adanya di Windows profesional ya. Nah, tapi kalau di Windows yang versi di bawahnya itu nggak ada fitur tersebut ya. Jadi dia lebih terbatas ya.
Nah, tapi ada juga gini, mungkin matriksnya teman-teman bisa lihat detailnya tuh di websitenya Microsoft untuk feature detail matrix dari edisi masing-masing Windows, ya seperti itu. Karena ini juga menyangkut masalah harga, jadi Windows Education itu sebenarnya Windows yang home tapi fiturnya ditambah seperti itu. Jadi Windows Home tapi versi yang ditambah dan harganya murah seperti itu kalau Windows yang home, yang education ya. Tapi kalau yang Windows Pro for Education artinya dia fiturnya sama dengan Windows profesional yang biasa, kan ada Windows profesional biasa, Tapi kalau Windows Professional for Education artinya fiturnya sama dengan profesional tapi harganya lebih murah, itu bedanya. Situ. Tapi kalau Windows Education tuh lebih mirip dia Windows Home, ditambah sedikit fiturnya dan harganya murah. Seperti itu. Jadi untuk Windows Education dan Windows Professional for Education harganya lebih murah dibandingkan dengan Windows Home maupun Windows Professional biasa. Seperti itu. Ya, detail fiturnya teman-teman bisa lihat di websitenya Microsoft ya. Seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan ketiga ini Pak dari Bapak Muhammad Ridwan. Ya. Untuk update apa lisensinya baru juga kah? Gitu. Oh ya, apakah untuk update apakah lisensinya baru? Ya, jadi gini, lisensi itu mengikuti ya. Jadi istilahnya gini, kalau teman-teman udah punya Windows 10 yang original, yang asli ya, artinya bukan bajakan, bukan crack dan sebagainya, dan itu tercatat di website yang Microsoft ya, itu teman-teman akan mendapatkan update gratis ke Windows 11. Jadi artinya lisensi teman-teman itu akan berubah menjadi Windows 11, akan berubah menjadi lisensi Windows 11. Nanti kalau suatu ketika, saya nggak tahu, suatu ketika Microsoft mengeluarkan Windows 12, Windows 12, ya. Nah itu apakah jadi bisa dapat update gratis juga atau enggak, saya belum tahu ya. Tapi kebijakan Microsoft saat ini adalah kalau teman-teman punya lisensi Windows 10 original resmi license ya, nah teman-teman bisa upgrade ke Windows 11 gratis tanpa bayar apapun ke Microsoft. Dan itu lisensinya udah langsung aktif ya. Jadi Windows-nya itu langsung aktivasi. Jadi langsung aktif ke Windows 11. Jadi kalau diklik di help about-nya segala macam nanti akan muncul Windows 11 dan activate. Jadi enggak license-nya bukan Windows 10 lagi seperti itu. Jadi tetap, dan kalau misalkan gini teman-teman kan itu Windows 10 itu kan berlaku sampai 2025 ya. Nah, kalau kita hitung rata-rata umur sistem operasinya itu Microsoft itu 10 tahun. Jadi misalkan Windows 10 itu dari 2015 sampai 2025 itu kan 10 tahun. Nah, kalau Windows 11 itu di launching tahun 2021, artinya itu sampai tahun 2031. Masa berlakunya, masa disupport oleh Microsoft-nya itu sampai tahun 2031. Artinya lisensi teman-teman itu ya berlaku sampai 2031. Jadi tadinya udah nggak bisa pakai Windows karena maksudnya bukan nggak bisa pakai ya, bisa tetap pakai. Tapi kalau terjadi apa-apa Microsoft nggak tanggung jawab seperti itulah, seperti itu. Jadi sampai 2025, tadinya cuma sampai 2025 4 tahun karena dapat versi gratis dari Microsoft Windows 11. Itu teman-teman bisa pakai Windows 11 tuh sampai 2031 seperti itu. Jadi lisensinya tuh seolah-olah diperpanjang gitu ya. Nah nanti setelah tahun 2031 itu stop kira-kira lah Windows 11 ini. Nah Microsoft mungkin keluarkan lagi Windows 12 atau Windows 12. Ya kita nggak tahu apakah ada kebijakan upgrade gratis juga atau enggak. Tapi sepertinya itu mengarah ke sana karena gini Microsoft itu akan menganggap Windows itu sama seperti service. Jadi dia kayak bayar iuran gitu ya, iuran sama seperti kita langganan subscription misalkan
di cloud seperti itu. Jadi OS itu akan berubah seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Ari. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yenri Sugiarto. Adakah perubahan secara signifikan, Pak, dari fitur security pada Windows 11? Oke, perubahan secara signifikan ya. Nah, perubahan secara signifikan itu artinya dari sisi kalau dari sisi requirement ya, terutama sisi requirement untuk instalasinya. Kalau Windows 10 itu kan nggak ada requirement yang aneh-aneh istilahnya. Asal ada PC, kemudian nggak jadul-jadul amat, bisa jalan kalau kita install Windows 10. Tapi kalau di Windows 11 itu requirement-nya berat karena harus ada punya firmware UEFI, kemudian TPM modul 2.0 ya. Nah, kemudian itu juga diperkenalkan Windows Hello ya untuk pengenalan wajah dan sebagainya. Nah, saya belum pernah pakai terus terang di Windows 10 versi awal itu kayaknya nggak ada fitur seperti itu. Tapi di Windows 11 ini itu fitur-fitur security seperti itu jauh lebih lengkap saya rasa ya, jauh lebih lengkap ya, karena termasuk untuk pengenalan sidik jari, kemudian pengenalan wajah, tentu saja kameranya harus support seperti itu ya. Itu belum ada di versi-versi release awal di Windows 10. Dan teman-teman kalau mau coba Windows 11 ini register sebagai insider ya di insider.windows.com. Kemudian nanti Windows-nya Windows 10-nya tolong di-upgrade ke versi latest ya ke 21H1. Itu versi 21H1 itu sebelum bisa di-upgrade ke Windows 11. Jadi kalau misalkan masih pakai yang 20H0 itu masih belum bisa dia terima update walaupun kita udah register di Windows Insider. Jadi di-upgrade dulu Windows 10-nya sampai versi latest-nya ke 21H1 yang bulan Mei tahun ini. Nah, setelah itu baru bisa upgrade ke Windows 11. Nah, saya udah coba Windows 11 ini, kalau menurut saya lebih ringan. Cuman ada satu yang mengganggu kalau menurut saya. Saya nggak tahu ini gara-gara hardware saya atau memang Windows-nya ya. Karena kemarin tuh kayak misalkan saya mau ngirim folder tiba-tiba kok jadi agak lama gitu ngehang, tapi nggak ngehang sih, bisa kirim tapi kok agak responnya jadi lama ya. Tapi kalau masalah performance jauh lebih cepat dia, klik apa segala macam lebih cepat ya. Kebetulan juga RAM-nya ini 12 GB ya, jadi mungkin mendukung juga. Saya belum coba sih Windows 11-nya di laptop yang 4 GB, belum coba. Tapi Windows laptop saya 12 GB, jadi mungkin agak lebih cepat. Seperti itu Pak. Baik. Saya juga ada pertanyaan ini Pak Nanang. Ya, saya punya teman mungkin punya stok Windows original Windows 7 gitu Pak ya. Belum digunakan ini. Nah, misalkan Windows 7 ini digunakan, diinstal di laptop, kemudian di-upgrade ke Windows 11 ini apakah bisa Pak ya? Jadi loncat 2 versi gitu Pak. Oh, ya, loncat 2 versi itu di Microsoft tidak diizinkan Pak Ari. Oh, begitu ya. Jadi sama itu seperti di sistem operasi yang lain ya. Misalkan di server itu kita tidak bisa misalkan dari XP langsung loncat ke Windows 10 atau dari Windows 7 langsung lompat ke Windows 11. Itu nggak bisa. Oh, okay. Dan juga kalau mau upgrade seperti itu dia gradual. Jadi misalkan Pak Arif punya Windows 7, Windows 7-nya di-upgrade ke Windows 8, Windows 8-nya di-upgrade ke Windows 8.1, Windows 8.1-nya di-upgrade ke Windows 10. Nah, itu baru bisa di-upgrade ke Windows 11. Tapi ada syaratnya juga itu. Ya. Kenapa syaratnya? Syaratnya harus sama-sama versinya. Jadi misalkan 32 bit ke 32 bit juga. Jadi nggak bisa Pak Ari Windows 7-nya 32 bit, terus Pak Ari upgrade ke Windows 8-nya itu versi yang 64 bit. Nggak jalan juga, nggak bisa. Seperti itu. Ya. Jadi dia ada syaratnya dan harus sama edisinya. Home ke home. Jadi Windows 7 Pro ke Windows 8 Pro seperti itu. Tapi nggak bisa langsung loncat
2 tanggal seperti itu. Nggak bisa di Microsoft, tidak diizinkan seperti itu. Dan kita tidak bisa melakukan instalasi seperti itu. Seperti itu. Pengalaman saya itu, Pak Ari. Ya, ya. Baik. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak dari Pak Fajar Septian. Apakah benar terdapat bug tidak bisa insert media atau picture or another file dengan cara drag and drop gitu Pak? Kalau bugs itu saya rasa selalu ada ya. Kenapa? Karena ini masih versi pre-release istilahnya, atau versi preview ya. Di mana saya juga ngerasa ini ada bug juga. Karena berapa kali saya gunakan seperti itu, seolah-olah ngehang tapi tiba-tiba bisa lagi seperti itu. Nah, jadi untuk versi-versi awal itu kemungkinan masih belum stabil Pak Ari. Jadi kalau kita mau menggunakan Windows 11 itu saran saya ya tunggu 1 tahun lagi. Tunggu 1 tahun lagi. Itu nanti versi stabilnya udah pasti udah stabil dia, karena dia akan diupdate sampai benar-benar tuh stabil seperti itu. Pengalaman saya kalau menggunakan OS baru juga saya nggak langsung adopsi. Ya, biasanya company itu akan tunggu beberapa lama sampai 1 tahun 2 tahun sudah stabil baru kita menggunakan versi yang stabilnya. Jadi kita nggak gunakan yang versi beta atau versi pre-release atau versi preview seperti ini gitu. Bug itu selalu ada memang, dan versi stabil pun selalu ada bug. Jadi misalkan kayak kemarin kasus security hole, misalkan udah untuk kasus Exchange Server ya, ada saya tulis artikelnya di Info Komputer, teman-teman boleh lihat di situ ya, cari aja Info Komputer Nanang Sadikin, di situ teman-teman lihat ada artikel tentang serangan terhadap Exchange Server. Padahal Exchange Servernya itu udah update ke-20 loh. Update ke-18. Update ke-18 itu aja masih bocor. Masih ada hole, masih ada bug seperti itu. Jadi yang namanya buatan manusia nggak sempurna seperti itu Pak Ari. Apalagi masih versi preview seperti ini. Preview ya. Saya rasakan juga saya ketemu bug itu ada itu seperti itu Pak Ari. Oke. Artinya untuk migrasi dari Windows 10 ke Windows 11 sampai dengan saat ini belum begitu berhasil gitu Pak ya? Ya, belum begitu berhasil dan belum final Pak Ari, karena versi konsumernya sendiri belum dirilis oleh Microsoft. Ya. Oke Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, peserta webinar. Ini makin menarik kita gali sistem operasi Windows 11 ya. Ya. Terutama buat gamer ini saya rasa fiturnya banyak sekali yang diuntungkan buat gamer ya, karena grafiknya jadi jauh lebih berwarna, kemudian lebih responsif ya kata Microsoft seperti itu. Tapi kebetulan saya sendiri bukan pemakai game jadi belum ngetes kalau gamenya seperti itu. Lebih banyak ke arah bisnisnya Pak Ari seperti itu. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya sebelum kita tutup acara webinar ini. Oh iya, mungkin nanti teman-teman kalau yang teknologi mungkin nanti main-main ke channel YouTube saya juga akan rilis tentang informasi tentang Windows 11 ini ya. Jadi saya akan masukkan juga Windows 11 ini nanti ke salah satu pembahasan di channel saya gitu ya. Teman-teman bisa cek di sana untuk update-nya bagaimana Windows 11 ke depannya seperti itu. Bisa disampaikan Pak URL-nya atau nama YouTubernya Pak? Oke, di depan tadi udah saya share sebenarnya. Ya. Ya, teman-teman bisa ke ini ya, URL-nya youtube.com/c/Nanang Sadikin Official. Ya. Oke, baik. Atau teman-teman search aja dari YouTube search-nya itu Nanang Sadikin, itu akan muncul nanti channelnya.
Oke, sudah tidak ada pertanyaan kembali nih Pak. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ketua LPPM, Bapak Himawan Eskom Mkom. Alhamdulillah sudah hadir di acara webinar ini. Untuk menutup acara webinar, waktu dan tempat dipersilakan. Pak. Ya, baik. Baik, cek sound. Ya, baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sebelumnya saya meminta maaf ya kepada semua peserta webinar yang belum dapat mengikuti acara webinar ini pada awal kegiatan sebelumnya tadi. Ya, ucapan syukur juga kita panjatkan ya bahwa di tengah-tengah masa pandemi virus corona yang masih berlangsung di negara kita ini, kita masih diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani, sehingga masih dapat mengikuti acara kegiatan webinar dengan tema Windows 10 is not enough, welcome aboard Windows 11 yang dilakukan secara virtual. Ya, pada kesempatan ini saya mewakili pihak manajemen kampus STTNIT juga ya mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber yaitu Bapak Nanang Sadikin, STMTI, yang telah menyampaikan materi dan juga berbagi informasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan webinar pada hari ini. Ya, semoga materi yang disampaikan ya pada kegiatan webinar pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, ya khususnya bagi para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam acara ini, yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, terutama bagi para peserta ini yang nantinya ingin melakukan upgrade ya dari sistem operasi yang akan digunakan pada saat ini. Ya, mungkin masih ada di antara kita yang masih menggunakan setia ya menggunakan Windows 7, Windows 7 atau Windows 8 atau juga Windows 10. Ya, karena umumnya ya tadi disampaikan oleh narasumber ya Bapak Nanang Sadikin gitu ya. Sebaiknya menunggu versi yang stabilnya minimal 1 sampai 2 tahun ke depan gitu ya, sehingga diharapkan bug-bug yang ada itu ya dapat diminimalkan. Kalau hilang mungkin tidak gitu ya, tapi setidaknya jauh lebih minim dibandingkan versi yang belum stabil saat ini. Dan juga biasanya para pengguna ini susah move on gitu ya dari sistem operasi yang sudah digunakan saat ini gitu ya. Kita mungkin masih ingat ya beberapa tahun yang sebelumnya ketika Windows XP dimatikan gitu ya, upgrade ke Windows 7 banyak pengguna yang masih enggan beralih gitu ya. Masih tetap setia aja menggunakan Windows XP sampai beberapa tahun kemudian sampai dipaksa oleh Microsoft untuk upgrade ke Windows 7 atau Windows yang lebih terbaru gitu. Ya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memfasilitasi acara webinar ini agar bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Jeripaya dan juga upaya yang telah dilakukan kiranya mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, saya selaku Ketua LPPM STTNIT juga pada kesempatan ini menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan atau pelayanan yang kurang baik kepada peserta webinar. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara yang dengan baik, dan saya tutup secara resmi penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat selalu agar tetap beraktivitas dengan baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Himawan. Baik, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Nah, kita akan sama-sama berfoto. Oke, untuk halaman pertama, saya ambil gambar. Oke, halaman kedua. Mohon untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yang ketiga.
Terima kasih. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan salah kata serta perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat selamat. Mari semuanya Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Wassalamualaikum, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya, izin Sama-sama, Pak pamit Anwar. rekan-rekan Ya, sekalian, terima Bapak-Bapak Ibu kasih, semuanya, Mbak Nana. sampai bertemu Izin. kembali. Baik. Izin juga untuk undur diri Izin, Pak. dan pamit. Terima kasih.